Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Video kali ini khusus untuk rekan-rekan driver. Kali ini saya punya masalah dengan PTO, yaitu power takeover yang digunakan untuk menjungkit bak ya. Kalau untuk teman-teman yang masih awam, nah ini sekalian kita belajar. Jadi mobil truk besar itu sistem kerja sebagian besarnya itu menggunakan angin atau pneumatik. Nah, oleh karena itu, karena jalurnya itu pakai pipa-pipa dan selang angin, itu kebanyakan mereka untuk menyalakan entah itu PTO atau kopling atau rem itu permainan solenoid atau macam kayak keran air itu teman-teman. Jadi dia itu buka nutup untuk mengatur sirkulasi dari udara. Nah, karena menggunakan udara itu tentu rawan sekali terjadi kebocoran, sekalipun pakai hidrolis oli juga bisa bocor. Cuma kalau oli kan bisa kelihatan, kalau udara itu kadang yang sering bikin error kayak gitu. Nah, masalah ini intinya PTO nya itu dia itu meskipun saklar sudah dimatikan, lepas kopling tapi dia tetap baknya naik atau jungkit. Harusnya kan dimatikan saklar dia baknya tidak naik. Nah, ini adalah unit Hino 260 Ti ya, Ti. Ini saklar untuk PTO nya atau untuk menjungkit baknya ini sudah dimodifikasi, sudah tidak pakai saklar orinya ya, maklum mobil tahun 2005. Tapi secara sistem kerja dia saklar ini menggerakkan relay. Nah, relay kemudian menyalurkan arus ke solenoid keran di PTO. Nah, kadang yang bikin jadi masalah gini, kalau teman-teman mengalami saklar itu sudah dimatikan tapi PTO kok tetap mompa terus dan nggak mau berhenti. Nah, ini nanti kita akan cari penyebabnya. Ini saya contohkan ya. Oke, kita akan coba untuk simulasikan masalahnya. Kita pastikan netral dulu, kita nyalakan injak kopling ya, meskipun udah tahu netral, tapi SOP dari orang berkendara kalau udah lama di jalan itu biasanya kalau nyetater itu injak kopling untuk keamanan bersama. Nah, kita ketahui bersama kalau mobil kecil kan pakai sistem olor semua. Nah, ini berhubung seperti yang saya sampaikan pertama tadi, dia itu pakai sistem angin, maka untuk PTO nya itu dia tinggal pencet saklar, baik itu saklar yang masih ori atau modifikasi kayak gini. Nah, ini secara masalah nanti sama lah intinya. Ini kita nggak usah masalah saklar ori atau enggak, tapi ini contohnya kopling, pastikan anginnya udah penuh ya barnya. Oke, ini barnya sudah di atas angka 6 ya toh. Kita tutup dulu. Nah, ini kan untuk gembosinya. Nah, kita tutup dulu. Kita udah injak kopling. Nah, kita nyalakan. Nah, biasanya kalau masih normal di speedo itu ada indikator gambar PTO nya. Nah, kita nggak usah gas karena ini nggak ada muatan. Kalau ada muatan ditambahin gas ya, biar PTO nya lebih roso ngangkatnya. Ini kan posisi kotong atau kosong. Kita lepas kopling pelan-pelan. Nah, itu baknya sudah beranjak naik ya. Nah, kalau mau prei ya injak kopling dia berhenti. Nah, ini saya matikan saklarnya. Oke ya, lampu sudah mati. Lah, tapi baknya masih ngangkat. Nah, ini kan tentu sangat merepotkan sekali. Nah, ini harusnya kan mati. Nah, kadang driver itu perlu digenjot-genjot kayak gini agar nanti dia itu tidak mompa terus. Nah, ini saya lepas kopling, dia masih mompa terus. Ya, pol mentok nanti dibiarkan dia itu pol, nanti dia mati sendiri. Tapi kan sangat merepotkan. Nah, ini saya coba untuk kopling, saya tahan lama, nanti dia baru mati. Oke ya. Nanti saya coba lepas pelan-pelan, dirasa-rasakan. Nah, dia sudah tidak jengat lagi. Masalahnya apa? Ini bukan di kelistrikan. Saya sudah ubrek-ubrek seharian penuh, ternyata masalahnya ini teman-teman. Masalahnya ini. Saya matikan dulu ya. Ternyata masalahnya itu terjadi pada solenoid. Nah, ini yang saya maksud kayak keran tadi. Nah, ini kan dari relay depan tadi mengirimkan setrum ke sini. Nah, kalau sini dia naik ke atas,
angin yang dari kompresor dari tabung ini dia masuk ke ini dia masuk ke PTO yang ada di sana. Nah, jadi ketika terjadi error ketika saklar dimatikan kok baknya tetap naik, yang jadi masalah ini teman-teman. Jadi dia itu buka nutupnya sudah nggak rapet atau terjadi kebocoran pada bagian sini. Nah, ini kalian lihat, ini kan ada lubang. Biasanya kalau dirasain pakai tangan dia itu ada anginnya. Nah teman-teman, kalau ini kan tadi masih bisa dikendalikan dengan cara ditunggu dimatikan saklarnya, ditunggu lama, dia lama-lama tetap mati. Tapi kan tetap repot. Harusnya kan tetap ketika saklar mati ya tetap PTO langsung netral. Nah ini masih menyimpan tenaga. Intinya terjadi kerusakan pada solenoid yang ada di sini. Nah kita lihat ini selang itu, ini itu masuk ke, dia kan dari kompresor ya. Ini kan dari kompresor. Nih ini kan hulunya. Nih ini selang ini ya. Nih masuk ke sini. Nah ini kayak keran. Nah ini kan, ini masuk. Ini output. Nah buka nutupnya diatur sama kelistrikan solenoid ini dari relay sana. Nah intinya ini itu buka nutup, anginnya itu tetap masuk ke sini sehingga PTO nya tetap bergerak. Nah PTO nya ada di sebelah kiri. PTO mobil itu ada di sebelah kiri, baik itu truk besar ataupun truk kecil. Nah ini sebagai ilmu juga untuk teman-teman yang awam ya. Nah ini yang biasa disebut PTO. Nah itu yang ada kopel kecilnya ini kan muter teman-teman, dia menggerakkan pompa hidrolis yang ada di sana. Nah ini selang tadi yang dari atas itu kan dari solenoid yang ada di sana tadi yang output. Nah kalau dia itu masih ada angin terus ke sini, dia itu tetap muter teman-teman, karena gear yang ada di dalam PTO ini tetap bersentuhan dengan pada bagian flywheel yang ada di mesin ini, intinya dengan askruknya yang ada di transmisi. Nah terus kalau anginnya sudah perlahan habis, lama-lama dia itu prei atau sudah tidak bersinggungan. Intinya yang jadi masalah adalah solenoid yang ada di sana tadi, bukan kelistrikannya. Nah ini kopelnya ya. Jadi intinya itu terjadi kebocoran angin yang kurang mampat akibat dari solenoid yang minta ganti. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ada masalah sama bak itu nggak mau prei, tetap jengat terus ketika sudah dimatikan saklarnya. Nah masalahnya cuma itu. Sebetulnya cara kerjanya sederhana kok teman-teman. Cara kerjanya itu sederhana. Kalau mobil pneumatik atau angin, sistem angin kayak tergede-gede itu main-main solenoid kayak gini aja loh. Entah itu untuk double gardan, entah itu untuk PTO, entah itu untuk kelinci, kura-kura, ya ada klakson dan sejenisnya, itu dia main solenoid kayak gini. Jadi ketika terjadi error, kalau teman-teman mau cepat diagnosanya, dilihat aja solenoidnya, dia bermasalah, ada ngesesnya atau enggak gitu. Jadi itu teman-teman sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nah ini tabung untuk anginnya. Jadi sistem mobil gede itu memang nyawanya ada di angin seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.